Shalom, sahabat ngobrol santai. Ketemu lagi bersama gua Imeng di channel YouTube gua. Gimana guys, kabar kalian masing-masing? Gua berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang baik dan tentunya semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan gua berharap terlebih lagi kerohanian kita semakin dewasa, kita boleh sama-sama belajar bertumbuh dan karakter kita mencerminkan karakter Kristus itu sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan sharing tentang status kita sebagai anak Tuhan. Dalam proses kehidupan kita, pasti kita akan mengalami yang namanya sebuah didikan atau sebuah ajaran. Ketika kita dilahirkan dalam sebuah keluarga kecil gitu ya, dalam keluarga kita ada papa mama kita atau ada cici koko kita gitu ya, atau ada adik kita pasti akan menerima yang namanya sebuah didikan dari keluarga itu. Dari orang tua kita, dari cici kita, dari koko kita. Nah, masalahnya adalah ajaran yang seperti apa yang kita terima. Apakah orang tua kita mendidik kita sebagai ajaran yang buruk untuk kedepannya, atau bahkan orang tua kita mengajarkan yang baik-baik. Nah, tentunya orang tua pasti akan memberikan sebuah nilai atau sebuah didikan ajaran yang baik dan berguna untuk kita di masa depan kelak. Nah, ketika kita dididik dan kita diajar, bagaimana respon kita? Kita mau nggak melakukan didikan itu? Kita mau nggak melakukan ajaran yang orang tua kita katakan? Kita percaya nggak sama mereka? Kita mau nggak melakukan hal itu? Nah, masalahnya di sini nih. Ketika kita dididik, kita ada sebuah respon atau ada sebuah tanggung jawab, dan kita mau dididik dan kita mau diajar. Nah, sama halnya tentang kehidupan Kristen kita. Nah, status kita ada di level mana nih? Ketika kita menjadi seorang Kristen, kita akan diberi sebuah julukan sebagai anak Tuhan. Pernah dengar dong? Ketika lu menjadi Kristen, pasti orang berkata, wah berarti lu anak Tuhan dong bro. Oke, gua anak Tuhan. Tapi anak Tuhan macam apa yang ada dalam hidup gua? Nah, di sini gua akan bahas ada dua tipe anak Tuhan. Yang pertama adalah anak Tuhan yang sah atau huios. Yang kedua, anak Tuhan yang tidak sah atau notos. Dalam bahasa Yunani disebut tadi ya, yang pertama huios, yang kedua notos. Huios ini adalah anak yang sah atau anak yang diakui keberadaannya, dan notos ini adalah anak yang tidak sah atau bisa dibilang sebagai anak haram. Nah, masalahnya nih, dalam kerohanian kita sekarang introspeksi diri deh. Kita ada dalam tahap anak Tuhan yang mana nih? Huios kah atau notos kah? Nah, bagaimana kok bisa bilang kita anak Tuhan yang huios atau kita anak Tuhan yang notos? Nah, kita sama-sama belajar dalam Alkitab. Kita mau buka Alkitab kita di kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Nah, oke, gue bacain aja ya. Ibrani 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7 dulu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, kita lanjut ayat yang ke-8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sekali lagi ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, di ayat yang ke-8 ada kata anak-anak gampang. Anak-anak gampang ini apa sih, Koimeng? Anak-anak gampang ini ya ini yang tadi yang gue bilang notos. Anak yang tidak sah. Ini disebut anak gampang. Kenapa disebut anak gampang? Karena dia tidak dihajar. Dia tidak mendapatkan sebuah ganjaran atau dia tidak mendapat sebuah didikan. Berbeda dengan halnya anak yang huios atau anak yang sah. Di ayat yang ke-7 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di sini ada kata Allah memperlakukan kamu seperti anak. Nah, tapi kita balik lagi. Jika kamu menanggung ganjaran. Nah, ganjaran di sini adalah didikan. Didikan daripada Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi nih. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, ketika kita menjadi orang Kristen yang huios, yang benar-benar sah dan diakui keberadaannya, apakah kita benar-benar mendapatkan sebuah ganjaran dari Tuhan? Kita benar-benar dididik dan kita benar-benar mau hidup sesuai dengan didikan Tuhan?
atau justru malah kita jadi anak notos, anak yang tidak sah. Karena apa? Karena kita tidak mau bisa dibilang kita tidak mau mendengarkan tentang didikan Tuhan atau ganjaran Tuhan. Kita masih hidup semau-maunya kita, pokoknya yang penting gue happy, gue seneng, ya gue lakuin. Nah, ini anak notos, anak yang tidak sah. Karena apa? Dia tidak menerima sebuah ganjaran atau didikan dari Tuhannya. Dan ketika dia menerima pun, dia pasti akan menolak. Dan anak notos ini dia pasti akan, dia nggak mau ngelakuin. Pokoknya yang penting dia masih berpikir tentang egoisnya dia, dagingnya dia. Berbeda dengan anak yang huyos. Ketika dia mendapatkan ganjaran didikan, dia akan selalu memikirkan bagaimana gue bisa dewasa dalam didikan ini. Bagaimana kekristenan kita pribadi masing-masing bisa dewasa. Nah, bedanya di sini nih. Anak notos dia tidak bisa menjadi orang yang dewasa. Karena apa? Ya karena dia masih mementingkan egoisnya dia masing-masing, masih mementingkan dagingnya dia masing-masing. Anak yang huyos, dia pasti akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap hidupnya, dan dia bisa mencerminkan karakter Kristus dalam hidupnya. Nah, sekarang kita bisa tahu nih, level kita ada di yang mana nih? Huyos kah atau notos kah? Nah, cek hidup kita masing-masing gitu ya. Gue gak mau ngejudge, gue pun sama masih belajar untuk menjadi anak-anak yang sah, untuk untuk diakui oleh Tuhan gitu. Nah, sama, dan gue pun berharap setiap kita harus menjadi anak yang sah atau anak yang diakui sebagai Tuhannya. Jangan sampai di kitab kehidupan kita udah melakukan yang namanya benar-benar hidup benar, hidup yang menurut standar, kita ke gereja, kita beribadah, kita baca Alkitab, kita berdoa, tapi kita nggak ada ditulis di buku kehidupan. Wah, itu nyesek banget sih, asli, benar dah. Bisa dibilang udah hidup itu udah nyeselnya minta ampun deh, bisa dibilang nggak ketulungan gitu ya. Nah, jangan sampai hidup kita ini sia-sia gitu ya. Kita ada di dunia ini, kita cuma mengejar rutinitas atau menjalankan rutinitas kita. Nah, orang seperti ini adalah namanya bukan anak Tuhan, tapi dia orang yang cuma beragama doang. Dia tahu agamanya dan dia melakukan rutinitas sebagai agamanya. Oke, gue hari Minggu, gue ibadah, gue dengar firman, gue berdoa, oke, doa berkat, oke, gue pulang. Berbeda dengan anak yang benar-benar mau dididik. Dia nggak cuma melakukan yang namanya sekedar rutinitas dari hari ke hari, ya hidup gue pokoknya begini. Tapi anak Tuhan ini mau dididik. Nah, didikan Tuhan ini dalam hal apa? Dalam hal masalah, dalam hal kita menanggapi masalah itu. Bagaimana sih cara kita menanggapi sebuah masalah itu? Nah, ini Pak masalahnya. Apakah kita memiliki sudut pandang sebagai anak yang tidak sah untuk menghadapi masalah? Atau sebaliknya, kita melihat dari sudut pandang anak yang sah dan kita mencerminkan karakter Kristus dalam menerima masalah ini. Ketika anak notos menerima sebuah masalah atau sebuah didikan, biasanya dia itu cuman ya udah gue lakuin, tapi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dia menyelesaikan masalahnya ya karena gue melakukan hal ini atau menyelesaikan masalah ini ya dengan pikiran gue. Karena apa? Egoisnya yang masih lebih besar gitu ya, atau dagingnya yang lebih besar. Berbeda dengan orang yang sah atau anak yang sah ini. Dia ketika menerima sebuah didikan atau sebuah masalah, dia bisa melihat dari masalah ini. Wah, dalam masalah ini ternyata gue bisa belajar. Iman gue semakin bertumbuh. Gue imannya semakin dewasa. Dan gue berharap suatu kelak ketika gue mendapatkan masalah ini, gue bisa sharing sama orang yang mendapatkan masalah ini, dan dia pun sama-sama bisa menguatkan temannya yang mendapatkan masalah ini. Karena apa? Karena dia sudah melewati masalah ini. Nah, anak yang sah dan tidak sah ini dibedakan dengan perilakunya atau kepribadiannya masing-masing. Ketika kita menjadi anak yang sah dan anak yang tidak sah, itu kembali lagi bagaimana karakter kita, bagaimana karakter kita sebagai yang dicap sebagai anak Tuhan. Ketika kita dicap sebagai anak Tuhan, berarti kita hidupnya jauh memiliki lebih, standar kita semakin naik. Karena apa? Anak Tuhan selalu melakukan kehendak Tuhan. Anak Tuhan selalu memikirkan perasaan Bapaknya.
Anak Tuhan selalu akan melakukan yang terbaik untuk Tuhannya. Dia tidak akan pernah melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, tapi dia akan melakukan yang terbaik untuk Tuhannya. Karena kenapa? Anak yang sah selalu memikirkan gimana sih caranya gue menyenangkan hati Tuhan, gimana sih gue menyenangkan perasaan Tuhan dalam hidup ini. Dia tidak lagi memikirkan egois, dia tidak lagi memikirkan kedagingan atau kesenangan pribadi. No, dia udah nggak memikirkan hal itulah. Nah, beda dengan anak yang notos ini atau anak yang tidak sah. Dia hanya memikirkan kesenangan dia hanya memikirkan egoisnya, dagingnya dia. Gimana caranya gue bisa hidup lebih enak tapi menurut standar gue, bukan menurut standar Tuhan. Nah, ini anak yang tidak sah. Nah, jadi guys, gue berharap kita semua menjadi seorang anak Tuhan yang sah atau benar-benar diakui oleh Tuhan. Nah, caranya gimana? Ya kita kembali lagi, kita mematikan daging kita belajar, kita memiliki karakter seperti Kristus. Kita harus mengerti hati Tuhan itu harusnya bagaimana sih untuk disenangkan. Kita harus mencari tahu dari hari ke hari, dari setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kita cuma hanya berpikir gimana caranya gue menyenangkan hati Tuhan. Yang kita pikirkan cuma itu aja. Bagaimana karakter kita bisa seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Dia. Bagaimana caranya hidup gue menyenangkan Tuhan. Bukan lagi tentang penyenangan diri kita atau ya kesenangan semata egoisnya kita, tapi kita kembali lagi bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan gue berharap ketika kita bisa melakukan hal ini, kita sudah bukan lagi menjadi seorang anak Tuhan yang sebagai sekedar cap doang atau sebagai slogan di hadapan orang-orang di luar sana. Lu Kristen, lu disebut anak Tuhan. Tapi anak Tuhan yang mana dulu? Anak Tuhan yang benar-benar diakui yang sah, atau anak Tuhan yang haram atau yang tidak sah? Ini dibedakan kembali lagi seperti tadi. Karakternya seperti apa? Anak Tuhan yang sah pasti akan memiliki karakter seperti bapaknya. Dia pasti akan mendengarkan setiap ganjaran, setiap didikan dari orang tuanya. Orang tuanya siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Tapi anak yang tidak sah, dia tidak akan pernah mendengarkan apa yang namanya didikan atau orang tua. Orang tua mau ngomong apa gitu atau Tuhan mau ngomong apa, ya udah, dia nggak bakal dengerin. Tapi dia akan bermain dengan kedagingan dia sendiri atau egoisnya dia sendiri. Oke, akhir kata gue mau ucapkan selamat berjuang biar karakter kita semakin Kristus, dan jangan pernah putus asa ketika kita menghadapi sebuah masalah. Tapi ubah cara pandang kita ketika kita menghadapi masalah, kita melihat bahwa masalah ini mendewasakan kita. Oke, selamat berjuang guys. See you and God bless.